Pemasangan foto Gibran Rakabuming Raka yang sekarang ini adalah wakil presiden definitif, rupanya menimbulkan polemik tersendiri di kalangan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Foto Gibran yang terlihat sangat jelas sudah terpasang di gedung sekolah partai milik PDIP di Lenteng Agung ketika Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan sekaligus arahan dalam perayaan ulang tahun PDIP ke-52, telah memperlihatkan kepada kita secara terang benderang bahwa dalam tubuh PDIP sendiri ada faksi-faksi yang saling menunjukkan eksistensi diri mereka sehubungan dengan penerimaan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ada faksi yang bersikap tegas menolak mentah-mentah Gibran fotonya dipasang di gedung ini, tetapi ada juga faksi yang sangat cair dan cenderung sangat akomodatif untuk menerima posisi Gibran yang tak terelakkan lagi. Dan karena itu PDIP harus menerima dengan tangan terbuka dan legowo bahwa Gibran adalah wakil presiden definitif, dan karena itu fotonya harus dipasang lengkap bersama dengan sang Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kita membahas polemik yang ada dalam keberadaan di internal PDIP sendiri terkait dengan isu munculnya perpecahan dalam tubuh PDIP karena ada faksi yang menolak pemasangan foto itu, tetapi ada faksi yang menerima dan bersikap akomodatif terhadap pemasangan foto Gibran. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang diulas oleh banyak pengamat dan termasuk diyakini oleh para netizen sebagai insan-insan politik di tanah air kita, bahwa dalam tubuh PDIP sedang membara terkait dengan bagaimana partai ini memposisikan pemerintahan Prabowo Gibran, di mana Prabowo dan Gibran adalah satu paket sebagai duit tunggal presiden dan wakil presiden definitif Indonesia hari ini. Kita tahu tentu bagaimana para elit PDIP mencoba mengkapitalisasi argumentasi untuk mengatakan bahwa Gibran adalah persoalan terbesar dalam dinamika demokrasi di tanah air kita. Bahkan para elit PDIP secara terang-terangan mengatakan Gibran adalah anak haram demokrasi yang dilahirkan justru ketika Indonesia semakin maju ke arah tinggal landas sebagai bangsa yang telah menjadi bangsa yang siap untuk maju sebagai bangsa salah satu yang terbesar, negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi kasus Gibran seringkali dikatakan sebagai kasus yang mengangkangi demokrasi sebagai pilihan sadar Indonesia. Karena itu, dua faksi yang ada dalam tubuh PDIP hari ini, bahwa ada faksi yang menerima sosok Gibran dan fotonya yang dapat dipasang di gedung-gedung yang dimiliki oleh PDIP, tetapi ada juga faksi yang terang-terangan menolak mentah-mentah bahwa orang yang dianggap sebagai sumber masalah karena masih ada kaitan dengan status Jokowi, yang kemudian Jokowi, Gibran, dan Bobi akhirnya dipecat oleh PDIP untuk tidak boleh fotonya ada menghiasi gedung-gedung milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam konteks ini teman-teman, kita jadi mengerti sekarang bahwa kekuatan faksi-faksi yang ada dalam tubuh PDIP adalah realitas dari dinamika internal PDIP yang makin terang benderang kita lihat bersama, bahwa PDIP mengalami persoalan internal yang menunjukkan bahwa soliditas di dalam tubuh PDIP sendiri sedang dipertanyakan. Apa yang diperkirakan oleh para pengamat bahwa ada perpecahan internal dalam tubuh PDIP itu menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah.
Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin memastikan bahwa penerimaan PDIP sehubungan dengan terpasangnya wajah sang Gibran sebagai wakil presiden di gedung sekolah partai Lenteng Agung Jakarta itu merupakan kemenangan dari faksi Puan Maharani berhadapan dengan faksi yang dipimpin oleh Hasto Kristianto, yang saya yakin ia pasti akan mentah-mentah menolak pemasangan foto Gibran yang dianggap bermasalah di gedung-gedung yang disakralkan, termasuk di sekolah partai milik PDIP di Lenteng Agung. Disinilah teman-teman kita jadi mengerti bahwa kemenangan faksi Puan Maharani itu memberikan sinyal bahwa ke depan akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam tubuh PDIP. Seiring dengan kemungkinan besar orang-orang yang dikategorikan loyalis Puan Maharani yang akan segera mengambil alih posisi jabatan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita masih akan melihat bagaimana percaturan dan pertarungan kedua faksi yang ada dalam PDIP ini memperlihatkan kepada kita bahwa soliditas itu sekarang menjadi pertaruhan dalam tubuh PDIP sehubungan dengan usaha PDIP mempersiapkan secara baik ketika PDIP akan melaksanakan kongresnya pada April mendatang di tahun 2025 ini. Apakah menjelang pelaksanaan kongres PDIP April mendatang, partai ini benar-benar akan mencapai titik kulminasi di mana kekuatan Puan Maharani itu makin menjadikan partai ini merapat dan mendekat pada pemerintahan Prabowo Gibran? Ataukah faksi Hasto Kristianto yang masih ingin tetap mempertahankan status quo-nya bersama dengan kekuatan para pendukung Hasto Kristianto ketika ia mencoba untuk bertahan ketika statusnya sekarang sudah menjadi tersangka dan ditersangkakan oleh KPK sekaitan dengan isu pelarian dan buronnya Harun Masiku yang sampai hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Status Hasto sebagai seorang tersangka yang terakhir ia sudah memenuhi panggilan KPK. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa posisi Hasto hari ini tidak baik-baik saja. Posisi Hasto hari ini harus dikatakan sebagai posisi yang berada di ujung tanduk. Kalau ia tidak mampu mempertahankan kekuatan partainya untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan dirinya yang sudah ditersangkakan oleh KPK, itu menjadi sinyal bahwa karir politik Hasto Kristianto akan berakhir hari ini dan ke depan. Dan karena itu, loyalis Puan Maharani yang lebih dekat dengan pemerintahan baik di masa Jokowi maupun di masa Prabowo akan memastikan bahwa politik yang dimainkan PDIP ke depan adalah politik yang semakin merapat pada pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu indikasinya itu adalah kemenangan dari faksi Puan Maharani yang bisa memasangkan foto Presiden Prabowo bersama dengan Wakil Presiden Gibran untuk ada di dalam gedung yang dimiliki oleh PDIP, yaitu sekolah partai yang ada di Lenteng Agung. Bagaimana kita melihat pertarungan di antara dua faksi ini? Apakah memang Hasto mampu bertahan dari serangan terhadap dirinya yang justru datang dari kalangan internal PDIP? Dan ia bertahan sebagai sang sekjen hari ini dan ke depan? Ataukah loyalis Puan Maharani yang akan memenangkan kontestasi sehingga arah perjuangan PDIP adalah menjadi partai yang semakin dekat pada pemerintahan Prabowo Gibran? Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita. Tetapi fakta bahwa foto Gibran itu sudah terpasang di gedung milik PDIP itu menjadi sinyal bahwa apa yang diperlihatkan kepada kita ini bukan sebuah pesan yang main-main, tetapi ini adalah bagian dari drama politik yang sedang terjadi di internal PDIP sendiri terkait dengan isu tidak solidnya partai dan posisi kemungkinan bahwa PDIP sedang mengalami perpecahan internal.